Shalom Colors, saya dari Bali menyambut Colors dimanapun berada dan mengucapkan selamat siang. Semoga siang ini saya temui Colors semua dalam keadaan sukacita dan juga sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah, Colors yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa hari atau 4 hari yang sudah lampau kita telah belajar berturut-turut tentang kutuk keturunan yang telah dijelaskan dengan luar biasa oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Meshach Alexander yang tidak pernah rugi. Karena nama di belakangnya itu adalah untung. Tapi Pak Presiden, saya bercanda. Ya. Nah, kita telah banyak belajar ya dari hambanya Bapak Pendeta Meshach, yaitu dikatakan ada kutuk. 4 kutuk yang sudah kita belajar, yaitu kutuk okultisme, kutuk perzinahan, kutuk sakit hati, dan kutuk kawin campur atau campur sari. Nah, Colors yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak membahas lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Meshach, tapi tetap masih menyangkut tentang kutuk. Maksud saya adalah bahwa kita telah belajar 4 macam kutuk keturunan dari Pak Meshach yang sudah disampaikan sedemikian rupa dengan luar biasa. Saya kira itu cukup ya sampai di situ, sebab saya tidak akan melanjutkan dengan menyampaikan kutuk kelima, kutuk keenam, dan seterusnya. Karena Pak Meshach sudah menyampaikan 4 macam kutuk yang kita sudah belajar bersama. Nah, hari ini saudara, jika waktunya memungkinkan, ya saya akan belajar bersama dengan saudara. Kita akan membahas bersama-sama 3 hal. Yang pertama, apa itu kutuk? Terus yang kedua, apakah orang Kristen masih bisa kena kutuk? Termasuk di dalamnya kutuk keturunan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi indikator bahwa seseorang atau keluarga sedang berada di bawah kutuk? Colors yang dikasihi oleh Tuhan, saya sadar betul bahwa apa yang akan saya sampaikan hari ini itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena hal ini sifatnya supranatural dan rahasia, serta dipengaruhi oleh keyakinan seseorang. Maksud saya begini, apapun yang saya sampaikan hari ini, apapun yang saya uraikan hari ini, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan saudara, itu tidak akan membawa pengaruh apa-apa kepada saudara, kalau saudara sudah membangun atau membentengi diri saudara dengan sebuah a priori. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang saya sampaikan ini kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, itu sifatnya supranatural dan kadang-kadang tidak masuk di akal orang-orang modern sekarang ini. Tetapi pada kenyataannya banyak dihadapi oleh banyak orang-orang Kristen yang menghadapi kenyataan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Colors yang dikasihi oleh Tuhan, siang ini saya hanya mengundang bagi saudara yang mau membuka diri untuk bersama-sama dengan saya belajar tentang hal-hal yang saya sebutkan di atas. Colors yang dikasihi oleh Tuhan, memang yang diharapkan oleh setiap kita, bahkan kalau boleh saya katakan hampir semua orang, itu adalah berkat. Ya, setiap orang pasti yang dikehendaki atau yang diharapkan terjadi atas hidupnya itu adalah berkat. Tapi saya mau katakan bahwa mau tidak mau kita harus menghadapi keduanya, yaitu baik itu berkat dan juga kutuk. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang memperhadapkan itu kepada kita. Sebagaimana dinyatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Di mana dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi, Colors yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kita tidak bisa
Artinya hanya meminta berkat saja. Sebab Tuhan memperhadapkan kepada kita dua hal, yaitu berkat dan kutuk. Hanya sekarang tinggal kita memilih. Apakah kita mau berada di bawah berkat Tuhan, ataukah kita mau berada di bawah kutuk? Kita tinggal memilih. Karena apa? Karena firman Tuhan menyatakan di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26 tadi, bahwa dikatakan, lihatlah, aku memperhadapkan kamu pada hari ini berkat dan kutuk. Nah, oleh sebab itu, Kolos yang dikasihi oleh Tuhan, siang ini kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu kutuk. Ya, apa itu kutuk? Menurut Leo Setsefan, yaitu pakar pelepasan dari Jerman, dalam bukunya yang berjudul Pelepasan adalah Roti Anak-anak, beliau berkata begini, kutuk adalah suatu kata yang diucapkan oleh Tuhan atau seorang manusia, atau sesuatu yang jahat yang diberikan kepada orang lain, yang dapat berupa hukuman dari Tuhan, atau dapat juga berupa keinginan-keinginan yang jahat dari seseorang yang sumbernya itu berasal dari sumber-sumber okultisme. Itu menurut pendapat pakar pelepasan dari Jerman yang bernama Leo Setsefan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kutuk adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang atau orang lain berupa laknat atau sumpah. Nah, Kolos yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan pengertian di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kutuk itu dapat diucapkan oleh Tuhan, namun juga dapat diucapkan oleh manusia. Nah, terutama bagi manusia, hal tersebut akan membawa pengaruh, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, membawa pengaruh terhadap diri sendiri yang saya maksudkan adalah bahwa seringkali seseorang tanpa sadar atau tidak, seringkali seseorang itu suka mengucapkan kutuk terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh, misalnya, kadang-kadang kalau seseorang itu berada dalam satu, misalnya dia mengalami kerugian atau apa, maka seringkali dia berpikir, aduh, gua sial banget hari ini. Atau dia ngomong untuk diri sendiri, aduh kenapa sih gue bego banget hari ini. Atau dia berkata bahwa, loh memang gua ini selalu berada dalam posisi rugi. Gua ini gak akan dia pernah untung. Gua ini selalu kalah. Melakukan apapun, gua selalu kalah. Nah, tanpa disadari, Kolos yang dikasihi Tuhan, itu adalah merupakan kata-kata kutukan yang diucapkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri. Ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, menggemakan artinya mengucapkan atau memperkatakan secara berulang-ulang. Saudara, kalau kita secara berulang-ulang mengucapkan kata-kata negatif berupa kutukan terhadap diri sendiri, maka lama-kelamaan, tadi dikatakan menggemakannya, dikatakan lama-kelamaan akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri, yaitu kata-kata negatif, hujatan, kata-kata jahat, mengutuki diri sendiri, kalau itu sering kita ucapkan untuk diri kita sendiri, maka lama-kelamaan itu akan kita mendapatkan hasilnya berupa kutukan. Oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati dengan hati kita. Ya, kita harus berhati-hati dengan hati kita karena apa yang keluar dari mulut
itu berasal dari hati. Supaya mulut kita tidak mengucapkan sumpah serapah atau kutuk, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, maka kita harus menjaga hati kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sebetulnya apa yang keluar dari mulut kita itu asalnya dari hati. Nah, setiap perkataan jahat yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain itu asalnya dari hati. Oleh sebab itu maka dikatakan bahwa kita mesti menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena ucapan-ucapan kutuk ataupun ucapan-ucapan berkat yang keluar dari mulut kita itu asalnya dari hati. Nah, oleh sebab itu saya berharap bahwa dengan melalui firman Tuhan ada penjelasan singkat tentang apa itu kutuk, kita memiliki satu pengertian yang jelas untuk bagaimana kita mempergunakan mulut kita agar mulut kita tidak mengucapkan kutuk baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, khususnya terhadap anak-anak. Karena ada kecenderungan orang tua seringkali mengutuki anak-anaknya kalau anak-anaknya berbuat salah. Oleh sebab itu sebagai orang tua kita mesti berhati-hati dengan mulut kita. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, entah itu berkat atau kutuk yang sering kita ucapkan, tadi dikatakan barang siapa suka menggemakannya, artinya mengucapkan itu berulang-ulang, maka lama-kelamaan kita akan memakan buahnya. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar pengertian tentang kutuk, yaitu adalah satu ucapan jahat, satu kata-kata yang diucapkan oleh manusia, yang mana ucapan itu akan membawa pengaruh, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, apabila itu diucapkan secara berulang-ulang, suka menggemakannya. Nah, saya berharap bahwa hari ini Scholars boleh mengerti tentang apa itu kutuk. Pengertian kutuk itu seperti apa. Supaya ketika kita boleh mengerti tentang kutuk ini, yaitu satu kata jahat yang diucapkan untuk diri sendiri atau orang lain, ini akan menjadi satu pelajaran bagi kita ke depannya. Agar apa? Agar kita dapat mempergunakan mulut kita secara bijaksana. Nah, kalau kita mau menggemakannya seperti dikatakan, maka kadang-kadang ada hamba Tuhan mengatakan bahwa engkau harus memperkatakan firman. Engkau harus memperkatakan firman. Kenapa? Dikatakan terus, yang digemakan terus, maka lama-kelamaan itu kita akan menuai hasilnya. Dan hasilnya pastilah berkat. Nah, saya berharap bahwa Scholars siang ini memiliki sedikit wawasan, ada sedikit pemahaman tentang apa itu kutuk, sehingga mulai siang ini kita boleh mempergunakan mulut kita dengan lebih bijaksana, dengan lebih baik, terutama bagaimana kita mengelola hati kita. Karena dari hati inilah keluar kata-kata, entah itu kata-kata berkat atau kata-kata kutuk. Maka kita harus mempergunakan atau mengelola hati kita dengan bijaksana. Jadi melalui penjelasan singkat ini tentang apa itu kutuk, saya berharap Scholars bisa mengerti, ya, bisa memahami pengertian kutuk sesungguhnya, baik dari pendapat yang sudah disampaikan oleh Pak Leo Cecepan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah apakah orang Kristen bisa kena kutuk? Termasuk di dalamnya juga kutuk turunan. Ya, apakah orang Kristen bisa kena kutuk atau berada di bawah kutuk? Nah, kalau yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang sering muncul di kalangan anak-anak Tuhan, bahkan tidak jarang juga di kalangan hamba-hamba Tuhan, adalah mempertanyakan apakah kutuk keturunan itu masih ada dalam kehidupan orang Kristen, atau apakah orang Kristen tersebut masih bisa kena kutuk. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai hal ini, maka kita akan lihat terlebih dahulu
kapan kutuk pertama kali diucapkan? Ya, kapan kutuk pertama kali diucapkan? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat mengetahui bahwa kutuk pertama kali diucapkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan demikian, dosalah yang menyebabkan manusia kena kutuk. Ulangan pasal 28 ayat 15 berkata begini. Ulangan 28 ayat 15 berkata begini. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kuperintahkan, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kolose yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, kena kutuk? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, karena mereka tidak mau mendengar, atau mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kutuk yang diterima oleh manusia pertama itu berdampak tidak terhadap keturunan mereka? Ya, artinya kutuk yang sudah diterima, yang diucapkan oleh Tuhan itu kepada manusia pertama itu berdampak tidak terhadap keturunan mereka? Jawabannya iya. Misalnya kita lihat bahwa kita tahu sampai sekarang bahwa perempuan semua melahirkan dengan kesakitan. Saya selama hidup ini belum pernah melihat perempuan itu melahirkan sambil ketawa-ketawa atau sambil sikat gigi, tiba-tiba anaknya lahir. Mereka pasti kesakitan, menjerit, bilang nggak mau lagi. Tapi sesudah anaknya lahir, mau lagi. Nah, jadi ini adalah merupakan satu bukti bahwa kutuk yang diterima oleh manusia pertama itu berdampak terus terhadap keturunannya. Ya, demikian juga laki-laki selalu harus bekerja keras untuk mendapatkan rezekinya. Nah, Matius pasal 6 kita perhatikan, Matius pasal 6 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kolose yang dikasihi oleh Tuhan, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah sesuatu yang sangat menarik. Saya mau tanya kepada Kolose bahwa waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengaku dosa, meminta pengampunan dari Tuhan, apakah saudara yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara? Saya percaya jawaban saudara pasti yakin. Nah, tetapi mengapa ada banyak orang sesudah menjadi orang Kristen
masih jatuh bangun dalam dosa. Bahkan juga terkadang seorang pendeta atau hamba Tuhan pun kadang-kadang seperti itu. Nah, Matius pasal 6 ayat 13b tadi ada dikatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Perkataan lepaskanlah berarti ada sesuatu yang masih mengikat hidup kita. Bahkan seorang rasul besar yang bernama Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 19 begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, ikatan inilah yang membuat kita tidak bisa dengar-dengaran atau tidak bisa taat kepada Tuhan. Ikatan itu terjadi bukan saja karena dosa yang kita perbuat, tetapi bisa disebabkan juga oleh karena dosa-dosa nenek moyang kita. Ratapan pasal 5 ayat yang ke-7. Ratapan pasal 5 ayat yang ke-7 berkata begini. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Nah, dalam ratapannya orang Israel mengaku bahwa apa yang terjadi atas mereka sekarang ini adalah akibat dosa yang dibuat oleh bapak-bapak atau nenek moyang mereka, dan sekarang mereka menanggung kutuknya. Kolose yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca seluruhnya ratapan 5 ini, sangat mengerikan apa yang Israel alami akibat dosa yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Pak Mesak sudah menjelaskan dengan luar biasa apa yang terjadi kepada keturunan orang yang terlibat okultisme. Mereka kena kutuk sampai keturunan yang keempat. Saya berharap semua kolors itu adalah termasuk keturunan yang kelima. Supaya apabila ada kakek, nenek, buyut saudara yang menyembah okultisme atau berbuat okultisme, terlibat okultisme, maka saudara tidak kena kutuknya. Kalau saudara termasuk keturunan yang kelima. Saya bercanda, saudara. Nah, yang menyebabkan seseorang berada di bawah kutuk adalah dosa. Apakah itu dosa pribadi atau dosa nenek moyang? Jadi, pertanyaan apakah orang Kristen masih bisa kena kutuk, termasuk di dalamnya kutuk turunan? Jawaban saya ada 2. Yang pertama, bisa. Artinya, orang Kristen masih bisa kena kutuk. Kecuali, ini ada pengecualiannya. Kecuali setelah saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara tidak pernah berbuat dosa lagi, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Sekali lagi, apakah orang Kristen masih bisa kena kutuk? Jawaban saya yang pertama adalah bisa. Saudara masih bisa kena kutuk, kecuali, sekali lagi, saudara dapat menjaga hidup saudara selama saudara percaya, atau ketika saudara dari pertama kali saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara tidak pernah berbuat dosa lagi, maka saya mau katakan kepada saudara, saudara clear dari kutuk. Amsal 26 ayat 2 berkata begini. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ingat bahwa yang menjadi landasan sebuah kutuk adalah dosa. Nah, kalau saudara tidak pernah, sekali lagi saya katakan, kalau saudara tidak pernah berbuat dosa, setelah saudara menjadi orang Kristen, maka sekali lagi saya katakan, saudara clear dari dosa, dari kutuk. Tetapi kalau saudara pernah berbuat dosa, setelah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, berarti orang Kristen bisa kena kutuk. Kenapa? Karena landasan dari kutuk itu adalah dosa.
Nah, jawaban saya yang kedua adalah tidak ada otomatis. Ya, tidak ada yang otomatis di dalam Tuhan. Saudara, ada orang yang berkata, bukankah Tuhan Yesus telah menanggung kutuk kita di atas kayu salib? Betul. Tapi pertanyaan saya adalah, bukankah Tuhan Yesus mati disalibkan untuk semua orang? Nah, pertanyaannya adalah, apakah otomatis semua orang selamat dan masuk surga? Tentu tidak. Karena yang selamat adalah mereka yang percaya. Nah, kalau keselamatan saja ada syaratnya, maka demikian juga dengan dosa dan kutuk. Kalau orang percaya, kalau keselamatan itu syaratnya adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kutuk, dosa dan kutuk pun ada syaratnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata begini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kapan dosa kita diampuni? Setelah kita mengakui dosa dengan terus terang di hadapan Tuhan dan bertobat. Tuhan itu roh, saudara. Dan pengalaman saya dalam pelayanan pelepasan mendapati bahwa Tuhan yang adalah roh itu bekerja di dalam dunia roh itu secara tertib. Sebab itu kita tidak bisa berdoa dengan berkata, Tuhan, Engkau tahu saya berdosa, ampuni dosa saya. Memang Tuhan tahu kita adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan ingin kita mengaku dengan terus terang dosa yang mana yang kita mintakan ampun kepadanya. Sebab itu saya katakan bahwa dosa, tadi dikatakan bahwa kalau kita mengaku, maka dosa yang diampuni adalah dosa yang kita akui di hadapan Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa landasan dari kutuk itu adalah dosa. Dosa yang tidak diakui itu tidak akan pernah diampuni. Dan kalau dosa kita tidak akui, berarti kutuk dari dosa itu ada pada diri kita. Ya, karena itu maka dikatakan bahwa kita harus berterus terang di hadapan Tuhan. Dosa yang mana yang kita mintakan ampun kepadanya. Kalau waktunya sebenarnya sudah selesai. Tetapi saya akan cepat, saudara, untuk bagaimana saudara memiliki satu gambaran atau satu acuan sedikit tentang apa sih indikator. Makanya saya katakan tadi bahwa tidak mungkin saya bisa membahas ini secara mendalam karena waktunya sangat terbatas. Nah, saya akan segera masuk ke dalam pembahasan yang ketiga untuk saudara boleh mengecek, ya, memiliki satu patokan untuk boleh mengecek apakah saudara berada dalam kutuk, di bawah kutuk, atau satu keluarga berada di bawah kutuk. Saya akan berikan beberapa indikator saja yang menjadi acuan. Tetapi saya mau katakan juga bahwa apa yang saya sampaikan hari ini, indikator-indikator yang saya sampaikan hari ini, itu tidak menjadi satu indikator yang baku. Artinya tidak selalu seperti itu. Tetapi paling tidak ini menjadi satu acuan bagi kita untuk kita boleh memeriksa diri kita atau keluarga kita, apakah diri kita atau keluarga kita berada di bawah kutuk. Ya, jadi indikator yang pertama, ya, bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melihat apakah kita berada di bawah kutuk atau keluarga berada di bawah kutuk. Yang pertama itu terjadi kehancuran mental atau emosi, seperti depresi, stres, frustrasi, kebingungan, kemarahan yang berlebihan dan tak terkontrol, paranoid, kesedihan yang mendalam dan tak terobati dan tidak dapat dihibur. Nah, dasar dari firman Tuhan ini saudara bisa lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 29 sampai dengan ayat 28 sampai dengan ayat yang 29. Dikatakan, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Saudara, saya tidak bisa jelaskan ini. Sebenarnya ada penjelasannya yang nggak panjang, tetapi karena sekali lagi waktunya terbatas. Ya, nah indikator yang kedua itu penyakit kronis, di mana terjadi dasar dari
firman Tuhan itu terdapat dalam ayat yang ke-21 dari Ulangan 28 ayat 21 sampai 22. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam pialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudara, dalam buku Direbut dari Cengkraman Iblis, di halaman yang ke-38 dikatakan bahwa tukang-tukang sihir kadang-kadang itu bisa mempergunakan binatang-binatang seperti nyamuk dan lalat untuk mendatangkan penyakit pada manusia. Bahkan dikatakan dalam buku yang Direbut dari Cengkraman Iblis itu dikatakan bahwa tukang-tukang sihir itu bisa mempergunakan seseorang itu menjadi kuda-kudaan pada waktu dia tidur, sehingga itu dinyatakan lewat mimpi-mimpi buruk, sehingga begitu bangun pagi maka orang itu akan merasa begitu lelah ketika bangun pagi. Kenapa? Karena rohnya itu dipergunakan kuda-kudaan oleh tukang sihir. Itu adalah untuk orang-orang yang tidak berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, masih ada indikator-indikator yang lain yang sekali lagi saya katakan saya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memberikan semua pada siang hari ini karena waktunya sudah habis. Namun demikian saya mau katakan kepada saudara bahwa kita sebagai orang Kristen memang masih bisa kena kutuk. Ya, apalagi kalau kita berbuat dosa, dan indikator-indikatornya dapat dilihat nanti, masih banyak indikator-indikator yang perlu kita pelajari. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa sekalipun kita bisa kena kutuk, tetapi Tuhan memberikan kepada kita, ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberikan kuasa untuk mematahkan kutuk-kutuk yang ada di dalam diri kita. Ya, caranya bagaimana? Caranya yang pertama itu kita mesti bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, baik dosa kita pribadi maupun dosa nenek moyang kita. Nah, lalu kemudian kita lihat, kalaupun ada indikator-indikator yang bisa kita lihat ya di dalam kehidupan kita pribadi ataupun orang lain, misalnya saudara punya keturunan atau keluarga saudara dari atas itu sampai ke bawah punya penyakit kronis yang dalam, atau saudara mengalami kesusahan keuangan dalam hal ekonomi yang secara tidak wajar. Artinya saudara sudah berusaha kerja keras dan lain sebagainya, tapi tetap saudara mengalami kesusahan. Saya mau katakan, daripada saudara membentengi diri ya untuk sesuatu yang tidak saudara mungkin karena tidak masuk akal, saya mau katakan lebih baik saudara waspada daripada saudara tetap berada di bawah kutuk. Nah, oleh karena itu yang pertama saya katakan bahwa bertobat, akui semua dosa, lalu kemudian kita diberikan kuasa untuk mematahkan kutuk itu. Saudara berdoa, kalau saudara berdoa jangan lagi berdoa begini, Tuhan Yesus tolong patahkan kutuk yang ada dalam diri saya. Kita tidak bisa lagi meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkatakan, aku memberikan kuasa kepadamu. Jadi karena itu bertindaklah dengan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Dan katakan dalam nama Yesus, setiap kutuk-kutuk yang ada padaku, saudara sebutkan. Ya, misalnya kutuk terhadap diri sendiri, kutuk terhadap keluarga. Lalu kemudian saudara setelah meneliti indikator-indikator yang terjadi dalam kehidupan saudara pribadi maupun dengan keluarga, maka saudara patahkan dalam nama Yesus. Nah, ketika saudara sudah mematahkan itu dengan satu keyakinan dan iman, yakin dan percaya. Yang pertama, ketika saudara sudah bertobat, saudara sudah mohon ampun atas semua dosa-dosa itu sudah saudara sebutkan, lalu kemudian patahkan kutuk itu, yakin bahwa saudara terbebas dari kutuk itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada saudara untuk saudara menang atas kutuk apapun dalam hidup saudara. Yang penting saudara bertobat, akui dosa-dosa itu, lalu kemudian bertindak dengan mempergunakan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu untuk mematahkan setiap kutuk atas diri saudara. Saya berharap siang ini apa yang saya uraikan ini boleh menjadi berkat bagi saudara, dan karena waktunya terbatas dan bahkan sudah habis, saya mengajak Kolos berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu siang ini, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan Kolos dimanapun berada. Mungkin hari ini
ketika mereka mendengarkan siaran ini, mereka mengoreksi diri mereka. Mereka memeriksa diri mereka dari indikator-indikator ataupun apa yang sudah hamba-Mu sampaikan siang ini. Tuhan, biarlah mereka memiliki satu keberanian untuk bertindak, mengakui semua dosa pribadi dan dosa nenek moyangnya, lalu kemudian bertobat, dan sesudah itu mereka dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk bertindak mematahkan setiap kutuk yang ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka pada akhirnya akan menjadi pemenang. Kami bersyukur buat siang ini Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar kembali tentang apa itu kutuk, dan apakah kami sebagai orang Kristen bisa kena kutuk, serta indikator-indikator yang bisa kami lihat di dalam kehidupan kami, apakah kami ada di bawah kutuk atau tidak. Dan biarlah melalui pelajaran siang ini Tuhan, kami dikuatkan kembali iman kami, bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kami untuk mematahkan setiap kutuk yang ada di dalam diri kami. Kami bersyukur siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin.